Pangandaran yang sukses sebagai daerah otonomi baru di Jawa Barat. Tentunya untuk membahasnya kita akan bergabung via Zoom bersama Bapak Agun Gunanjar selaku Bidan Pemekaran Kabupaten Pangandaran. Sudah terhubung bersama kami via Zoom Pak Agun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Sampurasun Pak Agun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rampes. Baik, Pak Agun, apa kabar? Alhamdulillah, baik-baik saja, sehat. Alhamdulillah sehat ya Pak. Terima kasih sebelumnya kami ucapkan karena Bapak sudah berkenan bergabung bersama kami berbagi informasi mengenai Pangandaran yang saat ini menjadi salah satu daerah otonom yang sukses di Jawa Barat setelah melakukan pemekaran. Baik, Pak Agung, tentunya sebelum Pangandaran melakukan pemekaran, kalau tidak salah di tahun 2012 dilakukan keputusan bahwa Pangandaran akan memisahkan diri dari Ciamis dan melakukan pemekaran. Dan hal tersebut merupakan suatu keputusan yang sangat besar ya Pak ya. Nah, boleh diceritakan terlebih dahulu apa hal sebenarnya yang melandasi atau hal yang paling krusial mengapa Kabupaten Pangandaran pada saat itu memutuskan saya ingin memisahkan diri saja, saya ingin melakukan pemekaran saja. Silakan Pak. Ya, tentunya sebelum Pangandaran berdiri ya, sah menjadi daerah otonom baru, Pangandaran ini kan masuk wilayah Kabupaten Ciamis dan saya menjadi wakil rakyat dari Kabupaten Ciamis. Saya sendiri orang Banjarsari, melihat bahwa tidak akan mungkin Pangandaran ini bisa maju kalau tidak diberikan kewenangan menjadi daerah otonom, karena alokasi anggaran yang diberikan kepada Kabupaten Ciamis termasuk Kabupaten Pangandaran di dalamnya itu anggarannya sangat kecil, tidak memungkinkan mampu meningkatkan kesejahteraan buat masyarakat, menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan. Oleh karena itu pada tahun 2002 pertama kali saya jadi wakil rakyat, itu yang saya mekarkan pertama kali adalah Kota Banjar. Sehingga lepaslah 4 kecamatan dari Kabupaten Ciamis. Namun nyatanya alokasi anggaran untuk Kabupaten Ciamis juga belum mampu meningkatkan pembangunan, mensejahterakan masyarakat. Karena bebannya terlalu besar ya, wilayahnya terlalu luas. Sehingga pada tahun 2012, 10 tahun kemudian dari Kota Banjar, saya mekarkan kembali Kabupaten Pangandaran, sehingga motivasi saya tidak lain sebetulnya adalah bagaimana untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di dapil yang saya wakili, yaitu Kabupaten Ciamis. Dan bisa dilihat hari ini yang maju itu tidak hanya sekedar Kabupaten Pangandaran, tapi Kabupaten Ciamis pun setelah 4 kecamatan lepas bebannya, lalu muncul lagi Pangandaran dengan 10 kecamatannya, maka 14 kecamatan itu tidak lagi menjadi beban penyelenggaraan pemerintahan bagi kesejahteraan rakyat di Kabupaten Ciamis. Sehingga kalau dahulu itu satu mangkok kue dibagi untuk 3 wilayah, sekarang kan masing-masing punya anggaran sendiri, sehingga masing-masing satu mangkok itu dikelola oleh masing-masing, sehingga hari ini tidak hanya Kabupaten Ciamis, tapi Kota Banjar yang memekarkan lebih dulu, Kabupaten Ciamis juga bisa kita lihat hari ini infrastruktur jalan, penyelenggaraan pembangunan, usaha-usaha kerakyatan, UMKM itu semuanya maju di 3 wilayah itu. Jadi latar belakangnya tidak lain adalah bagaimana sebagai wakil rakyat betul-betul bisa bekerja untuk rakyat. Nah, bekerja untuk rakyat itu adalah dengan jalan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan kesejahteraan hanya akan mungkin bisa kalau masing-masing wilayah itu mendapatkan alokasi anggaran yang cukup. Maka dengan adanya Kabupaten Pangandaran, dia mendapatkan alokasi DAU, DAK tersendiri yang tentunya juga akan mampu menggerakkan roda ekonomi bagi masyarakat. Jadi alasan utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Ciamis. Dengan demikian Pangandaran lepas, maka akhirnya yang akan menerima manfaat tidak hanya sekedar Pangandaran, tapi Ciamis pun keuangannya akan menjadi mencukupi. Dan hari ini bisa kita lihat ada keseimbangan antara wilayah Kota Banjar, Kabupaten Ciamis, dan Kabupaten Pangandaran.
Baik, Pak Agung, tentunya hal yang sangat melandasi hal besarnya adalah bagaimana caranya untuk mensejahterakan rakyat dengan dilakukannya pemekaran ini. Lalu Pak, selama 10 tahun mungkin ya kurang lebih Pangandaran sudah melakukan pemekaran menjadi daerah otonom baru di Jawa Barat. Hal ini tentunya tidak mudah sehingga bisa dikatakan bahwa beberapa orang beranggapan Pangandaran ini sudah sukses menjadi daerah otonom baru di Jawa Barat. Mungkin hal ini juga Pak, karena sebelum-sebelumnya juga kita sempat mendengar bahwa berita ada beberapa daerah di Jawa Barat yang khususnya ini lokasinya itu besar seperti dulunya Ciamis, seperti halnya Cianjur dan juga Tasikmalaya dan juga Garut yang wacananya akan melakukan pemekaran juga. Mungkin hal ini bisa menjadi salah satu inspirasi juga atau mungkin bisa menjadi pembelajaran bagi daerah yang akan melakukan pemekaran. Sebenarnya hal apa saja Pak yang harus benar-benar diperhatikannya Pak? Boleh silakan Pak Agun. Ya, pengalaman yang saya alami pada waktu saya menjadi ketua Komisi 2, hanya dalam kurun waktu hitungan bulan, saya mekarkan Kabupaten Pangandaran dalam situasi sulit yang sama seperti sekarang. Sekarang itu kan pemekaran tidak bisa berjalan, tidak bisa berlangsung karena pemerintah pusat melakukan moratorium yang masih berasumsi bahwa pemekaran itu hanya membebani anggaran negara. Itu pemikiran-pemikiran sesat, buat saya pemikiran-pemikiran yang salah, yang sampai hari ini harusnya pemerintah pusat itu semakin menyadari bahwa tidak akan mungkin ada pusat kalau tidak ada daerah, dan tidak mungkin secara keseluruhan Indonesia ini sejahtera kalau daerah-daerahnya tidak disejahterakan dengan jalan pemekaran. Kenapa ditempuh jalan pemekaran? Karena alokasi anggaran sampai hari ini itu lebih banyak belanja di pusat daripada belanja ke daerah. Walaupun undang-undang Kementerian Negara, undang-undang Pemda sudah mengatur seperti itu, tapi nampaknya hegemoni kekuasaan pusat yang tidak mau kehilangan segala-galanya itu sampai hari ini tetap berlangsung. Dana transfer ke daerah yang dikatakan terus meningkat, terus jumlahnya besar, betul adanya, tapi harus jujur diakui bahwa alokasi anggaran itu tidak langsung diserahkan ke kabupaten, tidak diserahkan ke provinsi, tapi semuanya masih ada nyangkut di kementerian-kementerian. Nah, sehingga menurut hemat saya langkah yang harus dilakukan hari ini adalah bagaimana DPR, terutama Komisi 2, melakukan langkah-langkah terobosan kepada pemerintah agar betul-betul moratorium itu dicabut sehingga pemekaran-pemekaran berikutnya seperti di wilayah Jawa Barat itu bisa berjalan, seperti di Garut ya, di Cianjur, di Sukabumi, di Bogor ya, itu kan wilayah-wilayah yang menurut hemat saya tidak mungkin lagi mampu memberikan kesejahteraan kepada masyarakat karena alokasi anggaran yang diperhitungkan itu selalu menggunakan rejim kabupaten daerah otonom. Kita bisa lihat hari ini DAU Provinsi Jawa Barat itu jauh kalah dengan DAU di Provinsi Jawa Timur. Kenapa? Karena jumlah daerah otonomnya di Kabupaten di Jawa Timur itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan Jawa Barat, sehingga dasar perhitungan itu jumlah alokasi kabupaten, tidak didasarkan atas alokasi jumlah penduduk yang real gitu ya. Ini yang menurut hemat saya langkah-langkah kebijakan ini harus terus ditempuh, terutama di Komisi 2, karena pada waktu saya di Komisi 2, pemekaran Pangandaran ini sudah lama berlangsung, tapi setiap diurus di Jakarta ya, mulai dari saya tidak perlu menyebut pimpinan komisinya siapapun, daerah siapapun, tapi nyatanya waktu itu saya masih di Komisi 3 itu selalu gagal. Tapi begitu saya di Komisi 2, hanya dengan hitungan bulan, saya melakukan pendekatan dengan pemerintah supaya undang-undang pemekaran daerah ini bisa diselenggarakan dengan cara mencabut moratorium. Dan memang jujur harus saya mengatakan pada waktu itu Komisi 2 juga menerima beban-beban perundang-undangan, permasalahan yang dibutuhkan oleh pusat. Salah satunya Undang-Undang Yogyakarta yang juga macet terus. Nah, di sanalah saya gunakan, saya katakan bahwa Undang-Undang Jogja bisa saya selesaikan. Hubungan pusat dengan pemerintah daerah istimewa Jogja bisa diatur, tetap konstitusional, tidak lagu melanggar konstitusi, itu bisa kita rumuskan dengan baik ya, dengan satu permintaan. Syaratnya saya bilang, syaratnya apa? Ya syaratnya moratorium dibuka. Dan ketika kepentingan Jogja yang lebih dominan harus dimekarkan, harus ada undang-undang tersendiri, akhirnya disetujui. Nah, sebelum tanda tangan Jogja ya saya minta ada kesepakatan dulu, harus ada keputusan rapat yang menyatakan Pangandaran dimekarkan. Dan hari itu dapat informasi dari Mendagri Pak Gamawan, sudah lapor Bapak Presiden SBY, Pak
tahun Pak Presiden sudah setuju, bahkan terima kasih Jogja sudah bisa selesai dan untuk selanjutnya pemekaran bisa dilangsungkan. Tapi sejujurnya pemekaran itu tidak hanya semata-mata Pangandaran, saya tidak ingin subjektif sendiri. Nah, termasuk diantaranya kabupaten-kabupaten lain, termasuk Provinsi Kaltara. Provinsi Kaltara itu satu-satunya provinsi yang saat itu ikut pemekaran dengan kabupaten yang lain. Nah, kalau tiba-tiba di Jawa Barat ada yang sudah lebih lama tapi tidak berproses, kemudian justru Pangandaran yang relatif waktunya tidak terlalu lebih belakangan gitu ya. Ya tentunya saya akan mewakili rakyat dan Pangandaran itu wilayah saya. Kebetulan saya memiliki kewenangan, saya akan lebih cinta, akan lebih takut, lebih sayang pada rakyat yang saya wakili. Sehingga faktor subjektif saya, mohon maaf bagi daerah-daerah yang lain, Garut, Cianjur, Bogor pada saat itu ya tentunya saya lebih mengutamakan kepada Pangandaran karena memang niat kami di Ciamis itu baru memekarkan Banjar itu tidak cukup. Saya kira itu yang menurut hemat saya ke depan moratorium ini harus dicabut dan harus ada desakan dari berbagai elemen mendesak kepada pemerintah pusat supaya moratorium itu dicabut. Kalau moratorium dicabut mungkin baru bisa pemekaran berikutnya berlangsung. Saya kira itu. Baik, Pak Gun, saya sangat setuju sekali dengan apa yang tadi Bapak utarakan bahwa dilakukannya pemekaran ini adalah untuk mensejahterakan rakyat ke depannya. Karena saya juga melihat Pak di beberapa daerah gitu ya, salah satunya adalah di Cianjur Selatan. Banyak sekali masyarakat yang untuk melakukan administrasi ke Cianjur Kota itu mereka harus menempuh jarak yang begitu jauh. Nah, mungkin ketika dilakukannya pemekaran di daerah tersebut, tentunya misalkan pembangunan pemerintah daerahnya juga mereka tidak akan terlalu jauh gitu ya Pak untuk mengurus segala sesuatunya. Begitupun juga dengan akses kesehatan, pendidikan yang ada di daerah-daerah terpencil yang tentunya ingin melakukan pemekaran ini ke depannya akan lebih bagus sekali. Nah, lalu yang ingin saya tanyakan sebenarnya Pak, pihak mana saja yang memiliki kewenangan untuk berhasilnya suatu daerah itu bisa melakukan pemekaran sehingga pemekarannya ini bisa berlangsung dengan begitu cepat seperti halnya Pangandaran sendiri Pak? Ya, tentunya kalau kata kuncinya pemekaran itu kan sekarang semua daerah sudah berteriak mengusulkan ada presidium, persetujuan dari provinsi, dari kabupaten, semua saya pikir sudah lengkap. Karena pada waktu saya menjadi ketua Komisi 2 saja, itu sudah ada sejumlah undang-undang yang sudah siap disahkan. Tapi jujur saya batalkan pada saat itu karena diterpa isu satu undang-undang 5 miliar gitu. Sementara saya sendiri tidak pernah melakukan itu. Sehingga daripada itu isu saya sahkan menjadi sebuah kebenaran, ya saya batalkan lagi pada saat itu. Termasuk Bogor Barat yang sudah siap saat itu di Jawa Barat. Saya batalkan. Nah kalau memang saya pernah menerima sesuatu kan pasti saya dikejar-kejar orang. Nah justru saya ingin image opini bahwa pemekaran selama itu tidak menggunakan biaya selama ini. Jadi kami memproses sebagaimana adanya. Bahkan yang ada untuk daerah saya sendiri pun, teman-teman yang berjuang kadang-kadang minta ongkosnya pun kepada saya untuk bisa pulang kembali ke dapil. Nah jadi dengan demikian menurut teman saya kata kuncinya itu sebetulnya lebih kepada bagaimana pemerintah pusat. Jadi harus ada desakan ya dari berbagai asosiasi pemerintahan provinsi, asosiasi kabupaten, dan lain sebagainya yang bergerak katakanlah mendesak agar pemerintah pusat ini segera mencabut moratorium. Dan desakan-desakan itu harus terus dilakukan intensif ke Kemendagri maupun ke Komisi 2. Didesak saja terus supaya biar tidak bosan-bosan mereka tiap waktu ngadepin demo dan lain sebagainya. Saya tidak memprovokator ya, tapi karena demi rakyat yang sejahtera ya rakyat menuntut haknya itu menurut saya sah-sah saja gitu. Karena pada waktu itu tidak mungkin moratorium pun bisa dicabut ketika pemerintah tidak ada kepentingan. Nah pada saat itu saya membargainkan dengan Undang-Undang Jogja. Kira itu. Lalu Pak, bagaimana suatu daerah sudah layak dinyatakan untuk melakukan pemekaran atau berpisah dari kabupaten sebelumnya agar bisa ini di-ACC oleh pemerintah pusat bahwa ya sudah misalkan Kabupaten Cianjur, daerah di Kabupaten Cianjur Selatannya bisa melakukan pemekaran. Sebenarnya hal apa saja sebenarnya yang bisa benar-benar dikatakan layak? Apakah misalkan di sana sudah ada infrastruktur kesehatannya sudah memadai, ataukah misalkan sudah ada minimal satu perguruan tinggi, atau seperti apa Pak? Ya, di peraturan pemerintahnya ya tentang pemekaran maupun di ketentuan Kemendagrinya ya, itu kan sudah ada ketentuan baku seperti itu. Setidaknya
sudah jelas di lokasi pusat pemerintahan itu tersedia layanan publik yang efektif, yang cukup. Ada perguruan tinggi, ada rumah sakit, ada kantor-kantor penanganan masalah keamanan dan sebagainya. Ya, kemudian juga bisa dilihat dari tingkat kemampuan anggarannya, tingkat kemampuan pendapatan asli daerahnya, sumber-sumber keuangan daerahnya, termasuk jumlah penduduk, termasuk juga lokasi pemerintahannya yang akan jauh lebih efektif, karena selama ini contoh Pangandaran gitu ya, itu kan kasihan orang Langkap Lancar, orang Cigugur kalau berurusan ke Kabupaten Ciamis itu sangat jauh, ditambah lagi dengan kondisi jalannya yang sangat buruk pada saat itu. Nah, sehingga syarat-syarat menurut saya hal-hal seperti itu sudah ada ketentuan-ketentuan di peraturan perundang-undangannya. Yang justru jadi persoalan itu bukan kalau ditanyakan persyaratan, hampir semua daerah itu memenuhi persyaratan. Di Jawa Barat itu tidak ada yang tidak memenuhi persyaratan. Semua memenuhi persyaratan. Bisa dilihat dari luas wilayah, ya, kemudian bisa dilihat dari jumlah penduduk, bisa dilihat dari pengalokasian anggaran yang diturunkan kepada pemerintah kabupaten tersebut. Kalau secara sederhana saja dibagi dengan luas wilayah, dibagi dengan jumlah penduduk, DAU-DAK yang dibagikan itu kecil sekali anggaran untuk bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bahkan terkadang untuk membayar gaji aja juga hanya pas-pasan. Bahkan hari ini sudah banyak juga Pemda yang nggak mampu memberikan gaji tambahan, bonus, dan sebagainya yang kadang-kadang tertunda karena keuangan dari pusat itu selama ini memang dana transfer ke daerah itu masih sangat minim. Semua masih dikendalikan di pusat. Jadi kalau dikatakan persyaratan apapun, ya saya pikir hampir semua wilayah di Provinsi Jawa Barat itu memenuhi persyaratan untuk dimekarkan gitu ya. Nah, namun yang terutama terpenting itu kendalanya itu justru di moratorium. Inilah persoalan moratorium ini yang harus diangkat, yang harus dicabut oleh pemerintah pusat. Baik, jadi persoalannya adalah di moratoriumnya ya Pak ya. Lalu Pak, Ya, saya ingin mengetahui juga bahwa kurang lebih 10 tahun ya sekarang Pangandaran sudah melakukan pemekaran. Nah, untuk hal apa saja nih yang sudah diraih, mungkin prestasi-prestasinya atau pembangunannya sendiri yang mungkin sudah mulai dirasakan oleh masyarakat Pangandaran setelah dilakukannya pemekaran. Kalau dari pariwisatanya sudah jelas kita tahu ya, pariwisata di Pangandaran sangat maju sekali. Mungkin di sisi lain, aspek lain seperti apa Pak? Paling tidak kan untuk memajukan sebuah daerah itu salah satu utamanya adalah yang terkendala pada saat itu bagaimana seluruh hasil bumi, seluruh kebutuhan-kebutuhan perekonomian itu bisa berjalan dengan baik. Bagaimana lalu lintas orang, lalu lintas barang, jasa itu bisa berjalan efektif. Ini yang sangat amat menonjol saya melihat. Jadi infrastruktur jalan, jembatan, sarana-sarana itu hari ini sudah lebih dikedepankan. Jadi tidak ada lagi wilayah-wilayah jalan-jalan yang tidak bisa ditembus dan semuanya jalannya dalam kondisi baik. Bahkan jalur selatan pun dari Pangandaran sampai lanjut ke Garut, ke Cianjur, sampai ke Sukabumi itu sudah nyambung secara keseluruhan di jalur selatan. Inilah yang saya melihat sangat amat menonjol di Kabupaten Pangandaran, sehingga orientasi pengembangan pada infrastruktur jalan, jembatan, termasuk sampai jalan ke kampung-kampung, ini yang menjadi persyaratan untuk meningkatkan seluruh potensi perekonomian yang ada, baik itu perdagangan, industri, pariwisata, itu semua bisa berjalan. Dan itulah yang pada akhirnya sekarang sektor-sektor yang lain, industri pariwisata, industri hasil pertanian, hasil kelautan, itu semua sekarang memiliki nilai yang sangat amat baik karena transportasi infrastruktur jalannya sudah lebih dikedepankan. Dan ini menurut hemat saya yang harus kita bisa akui. Kita bisa melihat bagaimana dahulu perjalanan sampai ke Langkap Lancar dari Banjar ya, lewat Pamarican dan lain sebagainya. Sekarang juga sudah bisa lewat Cigugur dan sebagainya. Dan itu semua jalan-jalan kalau saya hampir tiap waktu, tiap saat saya melakukan itu. Bahkan insya Allah hari Minggu besok pun saya bikin kegiatan di Langkap Lancar. Itu dalam rangka melakukan literasi keuangan, digitalisasi keuangan bagi UMKM, karena ternyata ketika kami mencoba melakukan aktivitas di sana lewat itu pun sarana infrastruktur sudah baik. Jadi artinya bagaimana sekarang ke depan
masyarakat itu semakin didorong, semakin dipacu untuk mempersiapkan dirinya memasuki perhidupan peradaban baru dengan tantangan ke depan. Dan ini semua hari ini sudah bisa berjalan karena salah satu kelebihan Pangandaran yang menonjol adalah infrastruktur jalan, ya, sarana komunikasi sudah jauh lebih baik. Baik, terima kasih Pak Agun atas waktunya pada sore hari ini sudah berkenan bergabung bersama kami berbagi informasi mengenai suksesnya Pangandaran selaku daerah otonom baru di Jawa Barat. Sehat terus Pak Agun Gunanjar selaku Bidan Pemeriksaan Kabupaten Pangandaran. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saudara, usai jeda kami masih akan kembali menghadirkan sejumlah informasi lain untuk Anda.